Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting motion detection recording pada DVR Hikvision yang terbaru begitu ya. Oke, jadi begini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di masing-masing channel ini ada logo atau icon recording atau sedang merecord gitu ya. Ini record, kemudian ini record, ini record, ini record. Bahkan yang tidak ada kameranya pun ini sedang merecord ya atau merekam begitu. Nah, hal yang semacam ini akan membuat hard disk kita itu kapasitasnya tidak bisa lama gitu. Artinya boros penyimpanan lah intinya begitu. Nah, lalu bagaimana supaya hard disk kita itu bisa merekam dengan waktu yang lebih lama begitu. Nah, solusinya adalah dengan cara mengaktifkan motion detection recording ya. Jadi nanti DVR kita itu hanya akan merekam ketika memang hanya ada pergerakan begitu. Nah, lalu bagaimana cara settingnya? Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke menu ya. Kita masuk ke menu. Terus kemudian teman-teman bisa login dengan pola ataupun dengan password. Untuk mempermudah saya dengan menggunakan pola saja gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini masih recording ya. Jadi ini semuanya sedang recording. Nah, untuk melakukan penyetingan event, pertama-tama kita masuk dulu ke menu configuration ya. Kemudian kita masuk ke menu event ya. Nah, di menu event ini pertama-tama kita harus mengaktifkan motion detection ya. Jadi ininya itu harus di enable ya. Pastikan ini enable dulu. Nah, kalaupun sudah di enable, maka ada hal yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu menggambar areanya ya. Jadi area yang mau kita berikan motion detection itu area yang sebelah mana begitu. Oke, sekarang kita klik draw area. Nah, caranya adalah dengan klik satu klik dulu ya, di yang nantinya akan menjadi pancang gitu ya. Terus kemudian diklik di titik kedua ya. Jadi ini bisa sampai 10 klik teman-teman. Nah, klik kedua, kemudian ini juga klik ketiga. Terus kalau mau full kayak saya kayak gini, cukup 4 klik saja ya. Jadi klik kiri lagi. Nah, untuk mengakhiri, teman-teman bisa klik kanan. Nah, ini nanti ada keterangan ini ya, satu titik begini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik apply ya. Nah, klik apply. Nah, kalau misalkan teman-teman punya beberapa kamera, teman-teman bisa copy to ya. Nah, seperti ini misalkan. Terus kemudian klik OK. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya beberapa kamera. Terus kemudian apply lagi. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk ke menu record ya. Nah, di menu record ini normalnya itu adalah continuous recording, artinya merekam 24 jam begitu. Nah, di sini kita akan rubah supaya nanti merekamnya by event saja atau by motion detection. Caranya adalah dengan klik edit. Terus kemudian ini all day-nya dicentang saja nggak apa-apa. Terus kemudian continuous-nya diganti event ya. Terus kemudian di OK. Nah, ini kan baru satu ya, baru satu hari. Nah, ini kita bisa edit lagi. Terus kemudian ini kita copy to, kita pilih all ya. Jadi kita copy ke semua hari. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilannya sudah event semuanya. Tapi ini juga baru kamera satu. Nanti kalau teman-teman punya beberapa kamera, ya misalkan ada banyak kamera begitu, nah ini di copy to juga ya. Di apply dulu nggak apa-apa, terus kemudian di copy to. Nah, ini di copy ke semua saja gitu. Kalau misalkan kamera teman-teman itu aktif semua, kemudian klik OK. Nah, kalau misalkan kita cek, kita klik apply dulu, terus kemudian kita cek di kamera 2, maka dia sudah sama settingannya kayak gitu. Nah, dengan seperti ini, maka penyetingan untuk motion detection recording itu sudah selesai. Lalu bagaimana cara untuk memastikan bahwa motion detection recording kita itu sudah berjalan? Kita masuk ke live view ya. Nah, kalau teman-teman amati ya, di masing-masing channel ini itu sudah tidak ada lagi logo recording ya. Jadi logo recordingnya sudah tidak ada atau logo rekamnya sudah tidak ada. Karena memang tidak ada pergerakan di sini. Nah, lalu kita akan tes di kamera satu ini. Kemudian akan kita berikan pergerakan ya, contoh gerakan tangan saya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Nah,
Di sini ada recording. Nah, saat seperti ini maka DVR kita atau CCTV kita sedang merekam. Biasanya dia akan merekam beberapa waktu sebelum ada pergerakan dan juga setelah ada pergerakan. Nah, ini contoh kan sudah tidak ada pergerakan, tapi dia masih merekam ya sampai beberapa detik gitu ya. Bisa 5 sampai 10 detik atau sampai 15 detik bahkan setelah adanya pergerakan gitu. Nah, nanti ketika ada pergerakan lagi, dia akan merekam lagi begitu. Nah, kita coba akan tunggu ya sampai ini hilang ya. Jadi biasanya memang ada pre-recording dan ada post-recording. Jadi recording sebelum adanya pergerakan dan juga recording setelah adanya pergerakan. Nah, ini sudah tidak ada ya. Nah, kalau misalkan kita kasih pergerakan lagi, dia akan merekam lagi seperti itu. Nah, dengan seperti ini, maka ini sudah berhasil melakukan recording by motion gitu. Nah, untuk memastikan juga teman-teman bisa cek di playback ya. Kemudian teman-teman bisa pilih yang kamera teman-teman. Terus di sini kita pilih yang 30 menit lah seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini adalah kalau kita gerak seperti ini di sini ya. Jadi ini adalah yang tadi kita rekam. Dan kemudian ada beberapa momen dia tidak merekam ya. Contoh. Jadi ini ada kosongnya ya. Jadi ada kosongnya, ada jedanya yang nggak merekam gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.